Indonesia dapat apa? Ya Indonesia akhirnya cuma dapat akses ya tadi ya tarif rendah 0% itu untuk 0%. yang komoditas sayangnya. Yang pasti ini menunjukkan kesenjangan diplomasi bahwa memang kekuatan kita untuk bernego itu cukup rendah gitu kan. Itu tidak kemenangan, itu justru ya akan menambah beban ekologis kita, industri kita juga tidak akan berkembang karena apa masih ada tarifnya di 19%. Ini adalah bentuk ya kolonialisme baru gitu kan. Bahwa satu sisi dengan adanya perjanjian, kalau dulu kan kita penjajah itu datang gitu kan, terus kemudian mengeksploitasi dan sebagainya. Nah sekarang eksploitasinya melalui perdagangan. Selamat datang di podcast Menyala, dari sini menyala kemana-mana. Ya, kita itu udah masuk Januari. Nah ini kan rencananya dari pemerintah itu akan ada perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Amerika yang akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo dengan Presiden Trump di, kalau nggak salah, di akhir Januari. Menurut lo, kayak itu gimana? Ya makanya kita lihat nanti kan, kita akan menatap itu secara optimis atau pesimis. Nah, kita akan bahas soal ini dengan pengamat ekonomi dari Selius. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat nih kayaknya. Ya, tahun baru lah. Tahun baru ya. Tahun baru, semangat baru, masalah lama. Aja ya. Nah ini Bang, tadi kan udah kita singgung dikit. Nah ini kan ada rencana negosiasi. Kemarin kan ada negosiasi ya soal tarif resiprokal dari Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah itu alot tuh, kalau nggak salah dari Juli sampai Desember, dan akhirnya bisa disepakati dan mau ditandatangani di akhir Januari ini. Nah itu kan salah satu intinya itu kayak, kalau bahasa saya itu kayak dari kita kayak tukar apa namanya? Tukar guling gitu. Iya, tukar guling. Iya kan. Jadi kalau dari kita minta dibebaskan untuk apa? Kayak sawit, kakao segala macam. Tapi dari AS itu mintanya akses mineral. Nah, menurut Abang tuh kondisi kayak gitu gimana, Bang? Iya. Kita flashback dulu ya. Di April, kita tengah liburan Lebaran gitu kan. Tiba-tiba Trump mengumumkan tarif resiprokal. Untuk semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Pada saat itu memang cukup tinggi gitu kan, 32% ya Indonesia dapat seperti itu. Nah selalu kita sampaikan bahwa ya tarif 32% itu tinggi sekali gitu, tinggi sekali. Nah kemudian pada saat itu memang Trump ini lebih kepada menonjolkan, kalau tanda kutip ya, who is the boss right now. Kan? Dia selalu sampaikan seperti itu, bilang kalau dia langsung ditelepon sama Vietnam gitu kan, langsung ditelepon sama negara-negara lain gitu kan. Bahkan dia ya bisa dibilang ya merendahkan negara-negara juga gitu kan, negara-negara berkembang terutama. Terus dia bilang lick your ass apa lick my ass apa sebagainya. Saya lupa gitu kan. Itu ungkapan yang kasar menurut saya. Iya, kasar betul. Kasar banget kan. Nah, tapi satu sisi memang Amerika ketika ya bisa dibilang Trump terpilih, itu sudah langsung ada kampanye Make America Great Again dan sebagainya gitu kan, yang dimana ya ini yang jangan ditepus sama Trump gitu kan, bahwa ada tarif impor untuk yang lebih tinggi lagi gitu. Nah ketika tarif impor itu lebih tinggi, otomatis sebenarnya ya bagi Indonesia, bagi terutama Vietnam ya, Vietnam itu 50% lebih ekspornya tuh ke Amerika. Artinya ketika dia diterapkan tarif sampai 40% lebih, itu bakal terguncang tuh. Nah, makanya Vietnam itu yang pertama kali menelpon dari sisi negara-negara berkembang ASEAN ya. Nah, kemudian bergulirlah sampai Juli ada bukan nota kesepakatan ya, tapi joint statement bahwa di situ akan ada perjanjian bahwa tarif Indonesia itu turun dari 32 ke 19%. Nah pada saat itu sampaikan ya kalau mau tak turun harus impor yang lebih banyak dong dari Amerika gitu kan. Makanya pada saat itu kan ada impor minyak, ada sampai ada pesawat juga gitu kan, itu untuk impor ke Indonesia gitu kan. Nah artinya di situ ada tukar guling yang pertama. Tukar guling. Berarti tukar gulingnya sudah sempat terjadi. Sudah sempat terjadi di Juli itu sudah sempat tukar guling bahwa Indonesia harus mengimpor beberapa barang, termasuk soybean, kemudian ada minyak, kemudian pesawat dan sebagainya. Nah pada saat itu memang tarifnya turun dari 32 ke 19%, ya kan. Nah kemudian sampai
kemarin ya, kalau salah Oktober atau November, Hmm. itu realisasi impornya nggak terlaksana. Ah, Nah, ini yang membuat Trump tuh juga marah tuh, uring-uringan ya. uring-uringan. Iya, Terus iya. kemudian ya Indonesia akhirnya gabung ke BRICS dan sebagainya. Sempat kan kita ada surat cinta lah ya Iya, dari iya. Trump ke Prabowo gitu kan, Mhm. bahwa ya intinya sih kalau you mau macam-macam kita bisa naikin lagi loh tarifnya gitu kan. Nah, akhirnya sampai kemarin Desember ada joint statement ya, saya belum bilang kesepakatan, Iya. tapi joint statement bahwa akhirnya 19%, tapi Amerika itu dibebaskan untuk mengakses mineral kritis kita gitu kan. Dan memang itu sudah disematkan di Juli, kalau salah di joint statement Juli, itu we have all access to copper dan sebagainya di Indonesia. Jadi memang pada saat itu US sudah mengincar. Gitu kan. Nah, ini udah diperkuat lagi di Desember ini gitu kan, bahwa ada mineral kritis yang memang bisa diakses oleh Amerika gitu kan. Nah, Indonesia dapat apa? Ya Indonesia akhirnya cuma dapat akses ya tadi ya tarif rendah 0% itu 0%. Untuk yang komoditas sayangnya. Yang kita highlight sebenarnya adalah untuk barang-barang yang industri. Seperti TPT misalkan. TPT itu dia ekspornya paling banyak ke US. Nah, ketika mereka dikenakan tarif, itu akan sangat mengganggu industri TPT kita. Tapi yang dapat justru adalah komoditas, sama seperti Malaysia sebenarnya. Nah, makanya ini yang kita sayangkan, ya kenapa nggak ya produk industrinya yang dapat fasilitas bebas biaya impor gitu kan. Tapi justru komoditas lagi. Tapi gini, Pak, ya artinya bisa tidak disimpulkan bahwa perjanjian ini tuh kelak kalau memang ini oke gitu, itu tidak imbang lah dengan apa yang kita dapat, ya kan? Karena tuh akses mineral kita kan itu juga bisa diakses penuh lah oleh Amerika. Apakah ini cukup beresiko? Maksudnya harga yang kita bayar itu pas gak sih atau? Yang pasti ini menunjukkan kesenjangan diplomasi, bahwa memang kekuatan kita untuk bernego itu cukup rendah gitu kan dibandingkan dengan kekuatan dari Amerika itu sendiri gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan mereka bisa mengakses, ya ini sama saja ketika kita flashback lagi ketika tahun 60-an Amerika masuk ke Papua ke emas ya, itu melalui Freeport gitu kan. Nah, itu kita khawatirkan sama seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan mungkin bukan nikel ya. Nikel mungkin sudah ada kooptasinya sama perusahaan dari China. Nah, tapi untuk tembaga dan sebagainya itu masih belum ada nih yang luar yang masuk terlalu besar. Nah, kita khawatirkan Amerika bisa masuk ke situ, termasuk juga untuk logam tanah jarang. Mungkin logam tanah jarang kita nggak terlalu kuat ya, tapi eksplorasinya masih belum optimal di kita. Makanya logam tanah jarang ini kalau kita lihat China dan beberapa negara lainnya itu dia mulai menghimpun dalam artian ya mereka punya cadangannya berapa, mereka mengimpor berapa dari negara lain, untuk apa? Untuk industri strategis. Nah, makanya ini yang selalu kita sampaikan, industri strategis nasional kita itu selalu ketinggalan karena atau sisi ya tadi barang-barang bahan bakunya itu dia dipilih untuk diekspor ke luar negeri. Banyak emas kita contohnya aja ya, kita baru punya smelter itu berapa tahun terakhir gitu kan. Kemudian nikel gitu kan, nikel juga sama gitu kan. Kemudian untuk besi baja gitu juga kita masih ketergantungannya cukup tinggi gitu kan. Nah, makanya inilah yang kita sebut harusnya memang tidak mengganggu industri strategis nasional. Nah, kemarin kalau kita lihat sebenarnya Airlangga itu bilang kalau memang ini harus dikaji dulu gitu kan. Mana yang untuk critical minerals yang dia masuk ke strategi nasional itu akan dikaji gitu kan. Nah, kita harapkan sebenarnya tidak mengumbar terlalu jauh gitu ya critical energi kita, karena bagaimanapun ini juga kita butuh untuk apa? Untuk meningkatkan industri nasional, untuk meningkatkan transisi energi dan sebagainya. Tapi gini Pak, ada yang mengatakan ini kemenangan diplomasi kita lah, karena kita bisa menurunkan sampai 0%, ini kan udah luar biasa. Nah, di samping itu tuh ada yang mengeklaim ini akan menaikkan tuh industri manufaktur kita. Nah itu kira-kira seperti apa? Apakah tuh klaim itu kita bisa amini atau bagaimana, Pak? Ya, itu ketika saya cerita sedikit ya. Saya di
Agustus ada satu panel sama orang pemerintahan lah. Itu sampaikan turun nih 32 ke 19% gitu kan. Itu kemenangan besar bagi kita gitu dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi salah satunya yang dibayar adalah kompensasi kita harus mengimpor lebih banyak gitu kan. Nah, itu konsekuensinya. Nah, sama aja sebenarnya seperti ini. Bahwa ini 0% ada loh, tapi sayangnya itu komoditas loh. Kita selalu bilang, kita harus bisa keluar dari ketergantungan ekspor komoditas gitu kan. Sawit, kita tahu kemarin banyak bencana itu diakibatkan oleh pembukaan lahan sawit yang besar gitu kan. Kalau itu misalkan dinolkan gitu kan, otomatis sebenarnya permintaan sawit itu juga tinggi situ. Permintaan sawit akan lebih tinggi, maka akan menambah juga permintaan untuk lahan sawitnya. Ya kan, sawit kan nggak bakal muncul kalau nggak ada lahan kan. Ya kan, harus buka lahan dan sebagainya gitu kan. Itu pasti akan buka lahan dan sebagainya. Nah, pembukaan lahan yang paling gampang itu adalah membuat hutan. Nah, makanya ini kita khawatirkan itu justru akan lebih istilahnya adalah mendorong orang itu tidak melakukan diversifikasi ekonomi. Nah, diversifikasi ekonomi itu penting. Nah, kita diversifikasi ekonomi itu rendah. Kita tuh kalah dibandingkan dengan Malaysia, bahkan Singapura gitu kan. Singapura bisa men-switch diversifikasi ekonominya tuh dengan gampang gitu kan. Kita susah. Dulu komoditas terus gitu kan. Bandingkan tahun 2000 kita ekspor paling banyak itu komoditas seperti sawit dan sebagainya. Saat itu juga Vietnam juga sama. Nah, tahun 2023 Vietnam sudah berubah equipment and machine yang dia ekspor. Nah, kita masih sawit aja gitu kan. Nah, kita akhirnya ya kita kritik bahwa ya itu tidak kemenangan. Itu justru ya akan menambah beban ekologis kita, industri kita juga tidak akan berkembang karena apa, masih ada tarifnya di 19%. Artinya ini Bang, tadi kan Abang bilang diversifikasi ekonomi ya. Berarti yang terjadi sekarang ini yang nanti akan disepakati itu lebih ke diversifikasi ekonomi atau kolonialisme ekonomi. Karena kita bicara akhirnya kan seolah-olah kayak yang tadi, Trump itu kayak who's the boss? Ya kan? Dia menegaskan itu gitu loh, menegaskan itu, dan akhirnya kan apalagi Indonesia selama beberapa tahun ke belakang itu kan dekat dengan kayak misalnya China, terus lalu BRICS juga kan. Nah, menurut Abang sendiri gimana? Ya, tentu ini pertarungan dua kutub ya. Saya bilang ya. Bahwa kalau misalkan kita juga kita condong nih harus condong ke China ya, kita memang akhirnya jadi budak komoditas China juga kan. Nah, tapi satu sisi juga sekarang Trump juga punya kekuatan untuk menggeser peran China di Indonesia gitu kan, bahkan di ASEAN gitu kan. Nah, kalau boleh kita bilang ini adalah bentuk ya kolonialisme baru gitu kan. Bahwa satu sisi dengan adanya perjanjian, kalau dulu kan kita penjajah itu datang gitu kan, terus kemudian mengeksploitasi dan sebagainya. Nah, sekarang eksploitasinya melalui perdagangan gitu kan. You kalau mau dagang di kita harus menerapkan A, B, C, dan D gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya bentuk kolonialisme baru gitu kan. Yang saya rasa ini juga pada akhirnya akan merugikan Indonesia sebagai negara yang memang kaya dengan komoditas gitu kan. Komoditasnya kita ya bisa dibilang untuk mineral itu kita cukup kaya lah ya. Walaupun tadi tanah jarang itu kita juga cukup rendah sebenarnya. Tapi satu sisi kita punya eksploitasi yang cukup besar gitu kan. Nah, kalau melihat itu kan tadi ya kita bisa lihat bahwa pendapat Bang Huda itu kan bahwasanya ini bentuk kolonialisme ekonomi baru. Pastinya kan yang namanya perjanjian antar negara itu ada dampaknya. Nah, kalau kita melihat dari nanti ditandatangani oleh Presiden Prabowo di akhir Januari. Itu dampak jangka pendeknya dan jangka panjangnya buat kita itu apa, Bang? Ya, yang paling utama ketika kita belum bicara terkait ini ya, terkait dengan adanya tarif 0% untuk komoditas ya. Kita baru bicara terkait dengan ada tarif 19%. Nah, tarif 19% ini kita udah hitung, itu akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kita, terutama dari sisi industri manufaktur. Nah, tadi seperti TPT misalkan. Nah, itu pasti akan mengurangi produksinya. Karena apa? Karena harga yang diterima sama warga Amerika itu akan jauh lebih mahal. Terus permintaan akan turun. Nah, permintaan akan turun, otomatis produksi di Indonesia itu juga akan menyesuaikan. Nah, ini pasti akan berdampak kepada industri TPT kita. Nah, ini yang terjadi adalah ya industri kita akan semakin mengkerut gitu kan. PHK akan semakin banyak, terutama di TPT kita yang memang sudah istilahnya
terhantam sana sini lah, terhantam dari produk impor dari China, kemudian dari ekspor kita juga dihantam tarif resiprokal US gitu kan, itu pasti akan mengaruhi dari industri Artinya bisa manufaktur kita. berdampak ini dong Bang, maksudnya kita kan bicara ini ya lapangan pekerjaan, gitu kan, akhirnya ya Indonesia masih gelap nih, nggak ada ini kan. Gitu. Iya, pasti Indonesia masih gelap karena dalam jangka panjang itu akan menurunkan daya beli. Kan daya beli kita turun, produksi kan sebenarnya kan dari industri ya, industri kita turun, kemudian PHK banyak, pendapatan masyarakat turun, otomatis sebenarnya di sisi pabrik itu juga akan melemah nih ekonominya, UMKM dan sebagainya itu akan melemah. Pada akhirnya daya beli masyarakat secara agregat itu juga kan terkoreksi. Nah inilah yang terjadi ketika memang ada tarif resiprokal ini. Kita sudah hitung itu sekitar 0,5% untuk dampaknya kepada ekonomi kita. Gitu. Kita akan melambat sekitar 0,5%. Dan itu kalau kita lihat dengan ekspor pun itu belum bisa menutupnya. Karena ekspornya komoditas, sesuatu yang tidak mempunyai nilai tambah. Sayangnya seperti itu. Apalagi ini Pak ya, dikatakan tuh bahwa kebijakan ini tuh bisa mengganggu hilirisasi kita lah, karena kan memang ini bahan mentah semua yang diekspor. Kan ini kayak kembali lagi ke zaman dulu kan, permasalahannya di situ. Nah itu Bapak tuh melihatnya seperti apa Pak? Akhirnya itu kita tuh menjadi tuh gagal tuh menjadi tuh negara tuh industri lah. Jadi negara berkembang aja. Seperti apa? Sebenarnya yang kita sayangkan itu bukan di hilirisasi mineralnya, karena hilirisasi mineral kita juga masih banyak masalah gitu kan. Dan kita juga sudah banyak lah terkooptasi sama pihak dari China gitu kan, bahwa di situ kita banyak sedikit lah untuk mendapatkan manfaatnya gitu kan. Nah tapi yang kita sayangkan adalah memang dalam hal ketahanan ya energi nasional gitu kan. Kita tahu ada tembaga dan sebagainya, di situ ada nikel juga, kemudian ada tadi logam tanah jarang. Yang kita khawatirkan adalah industri nasional ini bisa terganggu loh gitu. Kita tahu lah, kita memang bermimpi untuk jadi produsen baterai ya, EV nasional dunia gitu kan. Nah, ketika ada gangguan seperti itu ya pasti sebenarnya ini akan jadi masalah gitu kan. Kemudian logam tanah jarang juga sama gitu kan. Kita tahu lah di beberapa industri itu kita ingin ada industri semiconductor. Nah, industri semiconductor itu salah satu bahannya adalah di sini mineral kritik itu gitu kan. Nah, ini yang kita sayangkan akhirnya akan merembet kemana-mana nih gitu kan. Nah, inilah yang akhirnya ya kita tahu lah Amerika mengincar itu kan juga pasti ada maunya kan. Nggak mungkin kan dia tiba-tiba saya mau mineral kritik saja gitu, mau konsumsi aja gitu kan. Maksudnya mereka akan berpandangan bahwa ini kita bisa ngumpulin nih dari Indonesia nih, kita jadi stok bagi kita gitu kan. Stok kita masih banyak gitu kan. Itu kan sama seperti yang lakukan Amerika beberapa tahun yang lalu ketika mereka mengimpor minyak, mengimpor apa gitu kan. Padahal mereka punya cadangan minyak sendiri gitu kan. Nah, itu yang dilakukan gitu kan. Tapi sebenarnya dari kita sendiri nih Bang, kan saya melihat akhirnya kita jadi kayak penyuplai bahan baku aja gitu. Sebenarnya kita bisa nggak sih sebenarnya untuk oke lah kita tetap harus menyuplai ya, maksudnya mengekspor bahan baku. Tapi dari kitanya sendiri ada kemampuan untuk mengolahnya nggak sih sebenarnya? Ya kalau mengolahnya ada, tapi mengolah dengan baik dan memang ramah lingkungan itu masih kurang gitu kan. Nah itu problemnya di situ. Makanya kalau boleh kita bilang ya harusnya dikuatin dulu dong di industrinya, hilirisasinya seperti apa gitu kan. Karena hilirisasi sendiri kan ya kita tahu masih banyak yang menguntungkan pihak luar gitu kan. Kita kemarin nikel itu diberikan masuk batu bara ya. Batu bara itu diberikan semacam ya insentif fiskal yang cukup besar gitu kan. Baru nih zamannya Pak Purbaya itu ingin menerapkan biaya keluar gitu kan. Itu cukup menarik juga gitu kan, karena beberapa tahun terakhir batu bara itu sangat tinggi sekali, bahkan bisa membuat orang jadi nomor 1 terkaya di Indonesia gitu kan. Nah inilah yang kita siapkan, harusnya hilirisasi itu lebih baik lagi, tidak merusak lingkungan, dan memang kalau kita lihat harusnya bertumbuh pada komunitas yang memang itu tidak hanya energi fosil. Kita punya hilirisasi misalkan ikan, misalkan hilirisasi kalau sawit nggak ya, kakao misalkan, itu kan bisa jadi seperti kopi misalkan tuh bisa diolah dan sebagainya. Terutama ikan, saya tuh
lebih condong ini hilirisasi ikan seperti apa gitu. Karena perikanan ini itu satu yang jadi kita kan nenek moyang kita kan seorang pelaut. Gitu. Nenek moyang kita seorang pelaut. Iya, kita juga negara maritim gitu kan. Masa kita nggak punya hilirisasi perikanan gitu kan. Nah itu yang selalu kita sampaikan bahwa industri perikanan itu bisa loh. Karena ikan itu dia dagingnya diolah, sisanya itu bisa dijadikan sebagai pakan. Pakan ternak, pakan lele dan sebagainya. Multifungsi itu dia semua low waste bagiannya. tuh. Di low waste sebenarnya. Nah itu yang sayangnya belum tergarap dengan baik. Nah ini Bang, jadi kita bicara tadi kan bahwasanya dampaknya kayaknya gitu aja ya, kayaknya itu agak kurang gitu kan. Nah sebenarnya ini kan dampak maksudnya dari hasil negosiasi kan gitu. Nah menurut Abang sendiri harusnya gitu Indonesia poin negosiasinya seperti apa dan pola yang idealnya bernegosiasi dengan Amerika itu seperti apa? Yang pasti adalah sebenarnya kita harapkan negosiasi untuk 0% tarifnya itu bisa untuk industri manufaktur, TPT misalkan. Saya selalu sampaikan TPT itu menjadi salah satu urutan di kita sebenarnya. Kita pernah berjanji di TPT tapi sekarang lagi drop gitu kan. Kita tahu ada satu pabrik C2 di Sukoharjo ya, yang besar banget akhirnya tutup gitu kan. Nah itu jadi kerugian bagi kita gitu kan. Nah kita harus hidupkan lagi TPT kita dengan cara apa? Ya tadi negosiasi dengan US, dengan negara lain misalkan itu kan itu untuk bisa membuka ekspor baru untuk produk TPT kita. Nah yang kedua adalah tentu kita sudah banyak berkorban dengan cara kita akan mengimpor banyak barang ya dari Amerika gitu kan. Kita harus bisa istilahnya adalah memetakan mana industri ataupun mineral kritis kita yang memang tidak digunakan untuk strategis nasional. Itu harus dipetakan lebih dahulu. Saya menunggu apa yang akan dilakukan oleh Erlangga sebenarnya bahwa mereka dia bilang kalau kita akan mengevaluasi mana mineral kritis kita yang bisa dibuka aksesnya oleh Amerika gitu kan. Itu akan kita tunggu gitu kan. Ya, yang ketiga adalah kita seharusnya dari sisi perdagangan ya. Kita tutup sama Amerika, dihambat sama Amerika, kita bisa membuka diversifikasi ekspor baru. Nah, kita caranya dengan apa? Kita manfaatkanlah BRICS, MENA dan sebagainya. Karena hubungan kita dengan Timur Tengah itu cukup baik, ya kan. Terus hubungan kita dengan Amerika Selatan juga kemarin juga cukup baik dengan Brazil dan sebagainya. Atau juga dengan Afrika gitu kan. Afrika itu banyak yang memang menjadi pintu masuknya, bisa melalui Afrika Selatan ataupun dari Afrika Utara itu bisa melalui Mesir ataupun Sudan dan sebagainya. Itu mungkin bisa di situ gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan adalah ada diversifikasi ekonomi, tidak lagi bergantung pada ekspor ke US saja. Oke, menarik nih ya. Menarik nih. Ini pembahasan akan terus kita kaji ke depan. Agak puyeng-puyeng sedap nih. Oke, terima kasih Mas Nailul Huda. Semoga kita tuh akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, menyala.